Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah lakukan di tengah-tengah kami. Pagi hari ini sekali lagi kami buka hati kami. We welcome you Holy Spirit this morning to move, untuk bergerak di tengah-tengah kami. Baik semua kami yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah. We open our heart to you Holy Spirit this morning. And do whatever you wanna do. Lakukanlah apapun yang Kau mau lakukan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami untuk kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, we need your word this morning. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau dan kami butuh firman-Mu. Karena kami percaya satu perkataan dari Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika ada iman, mujizat pasti akan terjadi. Hari ini Tuhan, semua ekspektasi kami cuman satu. We want more of you God this morning. Tuhan, Kau biar lebih nyata lagi dalam hidup kami. Engkau lebih nyata lagi atas gereja ini dan atas setiap hidup kami ya Tuhan. Every one of us is not just here about you, but we will start experiencing you personally this morning. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hamba Tuhan benar-benar menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Spirit of revelation, wisdom turun di tengah-tengah hamba-Mu dan kami semua, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka semua boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you God all the glory, all the praise. In Jesus name, amin, amin. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Praise the Lord, so glad to be here again. Senang sekali saudara kita bisa ketemu lagi dalam rumah Tuhan. Minggu lalu saya ada di luar kota dan hari ini saya bisa kembali bersama dengan Anda. So glad, senang sekali bisa kembali ke rumah sendiri saudara. Dan saya juga mau menyapa setiap teman-teman yang ada di luar kota dimanapun Anda berada, bahkan di luar negeri. Shalom, saya berdoa dari tempat ini, pagi hari ini semua kita boleh mengalami Kristus secara nyata. Amin saudara. Saya juga mau ngucapin selamat datang bagi teman-teman kita yaitu Rosa dan Melia dari Surabaya saudara. Welcome. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah saudara. Praise the Lord. Yuk pagi hari ini saudara kita siapkan hati kita sama-sama. Kita akan belajar kebenaran firman Allah. Nah saudara, bulan ini kita masuk dalam sebuah tema yaitu handling conflict saudara. Minggu lalu kita sudah belajar choose to love. Pastor David berbicara tentang stop playing victim. Dan saya akan bicara tentang bagaimana salah satu faktor yang harus ada dalam kehidupan kita. Supaya kita ngerti how to handling the conflict. Saya tahu dalam kehidupan kita baik pribadi, rumah tangga, pelayanan maupun gereja sekalipun tetap kita nggak pernah bisa menghindari yang namanya konflik. Konflik tidak pernah memilih status sosial. Konflik tidak pernah memilih orang, umurnya dan sebagainya. Setiap kita pasti pernah mengalami konflik. Dimulai dari pribadi yang konflik dengan pribadi kita sendiri, maupun konflik dengan orang lain, sesama, keluarga dan sebagainya. So, Anda harus terima kenyataan hidup bahwa kita nggak bisa menghindari yang namanya konflik. Tapi kita bisa menghandling the konflik. Amin, saudara. Saya yakin sekali Tuhan nggak mau cuma menghilangkan konflik dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita ngerti how to handling the conflicts. Nah saudara, hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Tema khotbah saya hari ini adalah continue to grow in maturity. Saudara terus bertumbuh di dalam kedewasaan. Karena saya yakin sekali bahwa salah satu cara atau strategi supaya Anda dan saya bisa menghandling konflik dalam kehidupan Anda, yaitu dengan cara kita terus mengizinkan hidup kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Saya percaya semakin dewasa harusnya konflik dalam hidup kita semakin berkurang. Yang setuju katakan amin. Anak-anak lebih banyak konflik saudara. Tapi saya percaya semakin kita menuju yang namanya kedewasaan, terutama kerohanian kita makin dewasa, harusnya saudara, saya percaya kehidupan kita makin sedikit konflik saudara. Bahkan saya percaya of course kita nggak mungkin bisa zero konflik.
Tapi minimal ketika kita sudah menjadi dewasa, kita makin dewasa di dalam Tuhan, kita makin ngerti how to handling the conflict. Saya yakin dalam rumah tangga kalau ada kedewasaan, maka saya percaya Anda semua pasti akan bisa handling the conflict. Suami istri, Anda disatukan bukan karena persamaan, tapi justru perbedaan. Setiap kali dalam sebuah pernikahan, saya sebagai gembala ngomong, dengar ya, Anda menikah bukan justru karena cocok, keliru saudara. Justru karena kita berbeda, makanya kita menikah. Prinsip awal dasar, kenapa laki-laki, kenapa kita bisa menikah? Karena yang satunya laki, satunya perempuan, makanya bisa menikah. Itu aja udah jelas berbeda. Masalahnya bukan kita ini bisa bersatu sehati baru kita berdoa. Ini baru kita bisa melayani bersama-sama, bukan. Tapi saya percaya justru dalam perbedaan ketika kita dewasa, mencapai kedewasaan dalam Tuhan, we know how to handling the conflict. Kita ngerti bagaimana menghandling sebuah konflik dalam hidup kita. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau untuk kita sama-sama lakukan. Yang setuju katakan amin. Saya akan mulai dengan yang pertama, what is definition daripada kedewasaan. Supaya kita ngerti apa sih dewasa. Dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau Anda cari, itu artinya sampai umur. Akil balik maksudnya bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Matang, saudara. Artinya pikirannya, pandangannya dan sebagainya semuanya matang, saudara. Kedewasaan adalah hal atau keadaan setelah dewasa. Dewasa dengan kedewasaan adalah sesuatu yang cukup berbeda. Nanti saya akan jelaskan nanti setelah ini, saudara. Tapi saya mau mengajak Anda untuk mengerti the basic dulu. What is definition daripada kedewasaan? Matang artinya saudara mudanya itu adalah tidak kekanak-kanakan, tidak egois, tidak mau cuman menang sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, tidak melihat segala sesuatu hanya dari perspektifnya dia. Kita harus punya point of view yang berbeda. Seringkali kita merasa bahwa kita ini selalu benar. Kenapa? Karena kita nggak dewasa, karena kita belum matang, saudara. Kalau matang, saudara, kita selalu berpikir somehow dari point view yang berbeda. Bukan dari perspektif kita, tapi dari perspektif yang lain. Saya seringkali juga dalam kehidupan saya, seringkali mungkin saya bisa kesal dengan istri saya. Tapi saya mencoba ketika kami mulai masuk dalam pernikahan yang dewasa, kami mulai memikirkan, jangan memikirkan kepentingan kita. Kita harus punya perspektif yang berbeda. That is matang, itu artinya matang, saudara. Memiliki sebuah kematangan. Dan kalau Anda baca dari Oxford Dictionary, dikatakan gini, mature atau dewasa itu artinya fully developed physically. Artinya saudara berkembang penuh secara fisik, saudara. Tapi saudara dikatakan juga artinya saudara kalau Anda pelajari bahwa having received the most advanced stage in a process. Artinya saudara telah mencapai tahap yang paling matang, yang paling maju, yang paling berkembang dalam sebuah proses atau suatu proses, saudara. Jadi menurut Oxford Dictionary dikatakan ketika kita mencapai dewasa, artinya kita itu telah mencapai sebuah tahap yang paling top, paling maju dalam suatu proses, saudara. That is kedewasaan, itulah kedewasaan. Jadi ketika hidup kita mengalami suatu perkembangan, mencapai suatu tahap yang paling maju dalam suatu proses, itulah yang namanya kedewasaan, saudara. Ada beberapa quote yang saya mau sampaikan buat saudara-saudara pasti sering dengar ini. Saya juga sering khotbah tentang sampaikan kata-kata ini. Yang pertama, menjadi tua itu pasti, saudara. Anda gak perlu berdoa untuk jadi tua. Anda gak perlu preparation untuk jadi tua. Karena dalam hidup kita menjadi tua itu pasti, saudara. By the time Anda gak perlu melakukan preparation, doa puasa supaya nanti kita jadi tua. Anda berdoa mati-matian supaya nanti jadi tua, gak perlu. Karena menjadi tua itu sudah pasti. Tapi menjadi dewasa, that is a choice, itu pilihan. Anda gak bisa jadi dewasa secara berdoa saja, puasa lalu tiba-tiba jadi dewasa. Tapi saudara Anda harus melalui proses demi proses. Berapa banyak Anda akan menghadapi konflik demi konflik demi konflik. Tapi konflik itu membuat Anda semakin dewasa.
Kenapa? Karena konflik adalah Anda telah mencapai sebuah proses. Dan Anda menang dan Anda mencapai titik yang paling maju, yang berkembang dalam sebuah proses itu. Intinya kamu gak akan pernah dewasa kalau kamu gak pernah konflik, saudara. Kamu gak akan pernah jadi dewasa dalam Kristus kalau kamu gak pernah mengalami yang namanya proses, saudara. Justru proses itu akan membuat kamu jadi dewasa, saudara. Sekali lagi menjadi tua itu pasti, gak perlu preparation. But menjadi dewasa, that is a choice, itu pilihan. Ada orang-orang yang memilih untuk gak jadi dewasa walaupun sudah tua, saudara. Tapi itu pilihan. Menjadi tua adalah soal usia. Tapi menjadi dewasa tidak tergantung usia. Menjadi dewasa itu soal pemikiran kita. Jadi seringkali orang yang umurnya tua sih, tapi pikirannya kayak anak-anak. Dikit-dikit ngambek. Baru ribut aja sama tetangga, udah sakit hati, saudara. Saudara, ada seringkali kita mengalami konflik yang sederhana sekali. Mengalami yang gak enak dengan teman, rekan pelayanan, rekan kerja. Udah langsung saudara pikirannya macam-macam. Itulah yang saya sebut tidak dewasa, saudara. Sekali lagi menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Menjadi tua itu soal usia. Tetapi menjadi dewasa tidak tergantung usia, tapi tergantung pemikiran Anda, saudara. Ada amin, saudara. Itu sebabnya penting sekali untuk jadi dewasa. Yuk belajar why, kenapa sih penting jadi dewasa? Kenapa orang Kristen harus menjadi dewasa? Bahkan Rasul Paulus juga ngomong, supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Apa sih pentingnya dewasa? Kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama saya percaya ada 3 hal kenapa kita harus dewasa. Karena cuman orang dewasa yang diberi kepercayaan lebih. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Cuman orang dewasa yang akan dikasih kepercayaan yang lebih dari orang tuanya. Yang kedua, cuman orang dewasa yang diberi tanggung jawab lebih. Dan yang ketiga, saudara, cuman orang dewasa yang diberikan otoritas lebih, saudara. Anda bisa pelajari gak usah jauh-jauh. Tapi Anda bisa cek dari kehidupan sehari-hari di rumah tangga Anda. Berapa banyak Anda mau kasih kunci mobil Anda kepada anak Anda yang belum dewasa, angkat tangan. Bahkan masih anak-anak, gak mungkin. Karena saudara cuman orang dewasa yang dikasih kepercayaan. Theo gak mungkin kasih anaknya Samuel, Sam sini. Ini mobil Daddy, pakai ini. Bawang dia masih kecil, saudara. Cuman orang dewasa yang akan diberikan tanggung jawab yang lebih. Kepercayaan yang lebih. Gak mungkin saudara dia ngomong sama Samuel, Samuel ini kunci rumah, ini kunci toko, ini kunci lemari, ini dompet mami, kamu pegang ya. Gak mungkin saudara. Bisa nanti di mall dia buang, dia main, dia lepasi, ketinggal dan sebagainya. Kenapa? Karena anak-anak tidak cukup dewasa. Dan orang yang tidak dewasa atau anak-anak tidak akan diberikan kepercayaan yang lebih. Berapa banyak kalau saudara mau jujur sama Tuhan. Tuhan kenapa kok pakai orang lain, kenapa kok gak pakai aku, gak percayain aku. Karena kamu gak dewasa. Seringkali kita komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa kok orang ini terus diberkati. Kok aku gak diberkati? Karena kamu gak cukup dewasa. Karena cuma orang dewasa yang akan dikasih kepercayaan yang lebih. Ada orang-orang yang dikasih kepercayaan untuk megang sekian banyak uang. Atau kepercayaan yang lain, saudara. Tapi ada orang-orang yang mungkin sudah lama sekali di gereja. Bahkan puluhan tahun. Tapi tidak dikasih kepercayaan sama Tuhan. Kenapa? Gak cukup dewasa. Saya kasih tahu buat Anda. Apalagi para pemimpin di gereja ini. Anda harus jadi dewasa. Gimana Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kalau kita gak dewasa. Ingat, cuman orang dewasa yang akan dikasih kepercayaan yang lebih. Cuman orang dewasa yang akan diberi tanggung jawab yang lebih. Cuman orang dewasa yang akan diberikan otoritas yang lebih, saudara. Kita kalau dewasa, orang tua harusnya memberikan kehendak bebas untuk kita memilih mau sekolah di mana, mau sekolah apa jurusannya, mau pacaran dengan siapa, mau memperistri siapa, bahkan mau melakukan apa. Cuman orang yang sudah dewasa yang akan dikasih kepercayaan itu. Cuman orang yang sudah dewasa yang akan diberikan tanggung jawab itu. Cuman orang dewasa yang akan dikasih yang namanya otoritas itu. Makanya kalau Anda baca di Alkitab,
Di Alkitab ada menulis sebuah story, sebuah cerita. Bagaimana semua orang mengikuti Yesus. Karena melihat banyak tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi buat saya sebagai sebuah perenungan, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dan buat saya itu adalah sebuah perenungan bagi orang Kristen. Seringkali kita kejar Tuhan, kita ikut Tuhan. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dan Alkitab menulis, mencatat. Karena Yesus mengenal mereka inside out. Dan buat saya, salah satu kenapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena mereka tidak cukup dipercaya. Yesus gak akan mempercayakan kemuliaan kepada orang yang tidak bisa dipercaya dengan kemuliaan. Dengar baik-baik, catat. Tidak akan ada kemuliaan yang dipercayakan dalam hidup Anda kalau Anda gak bisa dipercayakan dengan itu. Gak akan ada berkat keuangan yang cukup banyak dipercayakan dalam hidupmu kalau kamu gak bisa dipercaya dengan duit. Gak akan ada urapan yang lebih kalau kamu gak bisa dipercaya dengan urapan. Catat, kedewasaanlah yang membuat kita diberi kepercayaan lebih. Kedewasaanlah yang membuat kita diberi tanggung jawab yang lebih. Kedewasaanlah, dengar baik-baik, yang membuat kita diberi otoritas yang lebih dari Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Ada satu ayat Galatia 4 ayat 1. Harusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita yang tidak dewasa. Dikatakan seperti ini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris, katakan sama-sama ahli waris. Lebih keras 2 kali lipat, ahli waris. Dengar baik-baik. Belum akil balik, dengar baik-baik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ahli waris disamakan dengan hamba, saudara. Kalau tidak akil balik. Kenapa? Karena sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Akil balik dalam bahasa Hebrunya yaitu nepios. Katakan sama-sama nepios. Nepios secara harafiah itu artinya bayi, saudara. Jadi kalau belum akil balik, artinya seseorang itu masih kanak-kanak, belum mencapai tingkat kedewasaan, saudara. Dan Alkitab memperingati kita, dengar baik-baik. Sekalipun kamu ahli waris, tapi kalau kamu belum akil balik, artinya kamu disamakan dengan hamba yang tidak memiliki hak atau kepercayaan untuk mewarisi apapun daripada tuannya, saudara. Bukankah ini mengerikan, saudara? Anda adalah ahli waris. Tapi karena Anda nggak akil balik, belum akil balik. Masih kanak-kanak. Seharusnya Tuhan bisa percayakan hal yang lebih baru, lebih dahsyat dalam kehidupan Anda. Tapi Anda disamakan dengan hamba, saudara. Buat saya secara pribadi, saudara, penyajian terjemahan LAET, Lembaga Alkitab Indonesia versi TL, saudara. Itu lebih baik lagi. Karena di Galatia 4 ayat 1 ngomong gini, jelas sekali dibandingkan status hamba dan status bayi, saudara. Dan mengenai hak waris. Di mana keduanya memiliki kesamaan. Yaitu apa? Sama-sama tidak memperoleh hak waris. Yang satu adalah hamba yang memang bukan ahli waris. Tapi yang satunya lagi ini bayi yang sebenarnya punya hak waris. Tapi belum mendapat hak waris. Kenapa? Karena masih kanak-kanak. Masih butuh perwalian. Dia belum cukup umur untuk menerima sebuah warisan, saudara. Bayangkan Anda ke gereja 20 tahun. Tapi gak pernah Tuhan percayakan apapun dalam hidup Anda. Kenapa? Anda disamakan dengan hamba. Walaupun sebenarnya Anda adalah anak Allah. Ahli warisnya Allah. Tapi kenapa Anda gak berhak mendapatkannya? Bahkan disamakan dengan hamba yang tidak punya hak waris. Kamu itu pemilik. Tapi kamu disamakan dengan pegawai, dengan hamba. Kenapa? Karena tidak pineos. Akil balik, saudara. Makanya sekali lagi saya katakan dewasa itu penting, saudara. Kalau kamu gak cukup dewasa, sekalipun kamu ahli waris. Dengar baik-baik. Sekalipun kamu ahli waris. Tapi kamu gak punya hak waris. Dan kamu disamakan dengan hamba. Padahal Tuhan bilang, aku gak menjadikan kamu hamba. Tapi aku menjadikan kamu anak. Aku gak jadiin kamu hamba. Tapi aku jadiin kamu sahabatnya aku, saudara. Tapi kenapa kita kok gak jadi? Karena kita gak cukup dipercaya. Saudara, seringkali orang bisa dipercaya ketika ada bosnya.
Tapi ketika bosnya nggak ada di tempat, saudara, mereka menjadi orang yang liar dan tidak bisa dipercaya. Tidak bertanggung jawab, tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang dewasa. Ketika Anda dewasa, Anda nggak perlu disuruh oleh bapakmu untuk mengerjakan sesuatu yang memang harus kamu kerjakan. Orang yang dewasa dia ngerti bahwa dia harus ini, harus melakukan ini dan itu. Cuman anak-anak yang harus disuruh terus-terusan. Kalau kamu udah dewasa makan, habis itu cuci piring, itu hal yang wajar. Kamu minum, kamu ambil sendiri, itu hal yang wajar. Mungkin waktu anakmu kecil, mami tolong ambilin minum. Kamu gak keberatan untuk ambilin minum. Mami makan, kamu gak akan keberatan untuk ambilin makan dan suapi dia makan. Tapi kalau dia sudah punya istri, lalu dia bilang, mami makan. Dia minta kamu nganter makanan. Oh mami saya mau minum, kamu ambil minuman. Gak ada kepercayaan dalam kehidupan Anda akan terima. Kalau kamu gak dewasa dan bahkan bersifat anak-anak. Berapa banyak kita ini naif. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kamu kok gak percayain aku berkat? Kamu kok gak percayain aku urapan? Kamu kok gak mempercayain aku ini? Saya kasih tahu. Galatia 4 ayat 1 jelas sekali berkata. Sekalipun Anda adalah ahli waris, disamakan dengan hamba. Karena kenapa? Akil balik, saudara. Kamu gak akil balik. Gak cukup dewasa. Makanya saya bilang penting untuk dewasa. Karena cuma orang dewasa yang akan dikasih kepercayaan sama Tuhan. Cuma orang dewasa yang akan dikasih tanggung jawab yang lebih. Cuma orang dewasa yang akan dikasih otoritas yang lebih. Kamu jadi sales lah, sales mobil. Kamu masih anak-anak, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit gak masuk kantor, dikit-dikit gak kerja. Diomeli sama supervisor, kamu ngambek 3 hari gak masuk kantor. Bagaimana kamu akan jadi the next supervisor? Di sini ada seorang anak sering dipanggil budak kecil, budak kecil. Tapi kamu jangan ngomong budak kecil, anaknya 2 saudara. Kamu jangan bilangin dia budak kecil. Dia menjadi the next leader di perusahaannya dia. Saya masih ingat beberapa waktu lalu dia ditawari jadi kepala cabang. Salah satu perusahaan otomotif yang lumayan sangat terkenal. Tapi dia bilang, enggak guru, saya mau di Palembang. Karena kalau saya di luar kota, saya ambil tanggung jawab ini. Tapi saya nggak bisa gereja lagi. Jadi dia reject itu, saudara. Dan dia akhirnya dipecat dari perusahaan itu, saudara. Orangnya ada di sini, duduk di sini, saudara. Bersama-sama dengan kami udah belasan tahun. Mungkin more than 15 years bersama-sama kami, saudara. Setia sekali. Salah satu anak saya, saudara. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Dia dipecat. Dan dia keluar, dia merintis kerjaan baru. Hari ini ya, bahkan masa pandemik, masa ini Tuhan berkati dia jualan begitu banyak dan orang kaget semua. Dia menjadi salah satu the top sales di tempatnya dia. Dapat bonus keluar kota, keluar negeri, bahkan Amerika semuanya. Dan menjadi orang yang sangat diberkati. Dan saya mau kasih tahu buat Anda. Dia gak akan dikasih kepercayaan lebih, tanggung jawab, otoritas kalau dia gak dewasa. Tapi karena dia dewasa, dia dikasih kepercayaan. Dia bilang, Koro, saya dapat promosi jadi the next supervisor. Saya bilang sama dia, kenapa bosnya kok kasih? Karena cukup dewasa. Bos gak mungkin, apalagi perusahaan yang terkenal TBK, saudara, memberikan kepercayaan kepada orang yang gak bisa dipercaya. Demikian Tuhan, saudara. Tidak akan pernah ada kepercayaan yang lebih akan datang dalam hidup Anda kalau Anda gak cukup dewasa. So saya berdoa, pagi hari ini, think about it. Ahli waris disamakan dengan hamba, saudara. Saya tahu gereja ini the next, saudara. Tuhan akan bawa kita ngalami hal yang lebih dahsyat, lebih ajaib. Yang percaya katakan amin. Tapi jangan sampai orang yang terdahulu akhirnya jadi terkemudian. Kenapa? Karena kamu gak dewasa. Saya ngomong sama mama, ada beberapa orang di tempat ini yang sampai hari ini saya nangis buat mereka, saudara. My mom nangis buat mereka. Yang pertama, satu orang, saudara. Mungkin Anda bisa nebak, gak apa-apa sih. Saya ngomong this is from my heart. Ketika gereja lagi gak ada duit, dia bawa 1 kantong asoy uang, saudara. Dan dia bilang, Pastor Robert, I wanna bless this church. Gereja ini hari ini bisa kayak gini, bisa semuanya. Saya tahu, bahkan kita akan masuk the next level yang lebih dahsyat, saudara.
Saya tahu saudara, ada orang-orang yang benar-benar jadi dewasa waktu itu. Dan dia ngomong, ini aku kasih untuk rumah Tuhan. Ada orang-orang yang tiap hari saudara, bawa bunga saudara, mempersembahkan ke Tuhan. Dan bunganya dikumpuli sama Tuhan. Dan suatu ketika Tuhan bilang, aku akan lakukan hal yang ajaib. My mom lagi mau manggil dia, ngomong sama dia, kamu gak sayang? Bungamu tuh dikumpuli Tuhan banyak loh. Dan tiba-tiba jebret saudara, kalian gak dewasa. Ketika ngalami konflik, kalian belum dewasa. Saya mau beritahu buat Anda, hari ini saya berharap saya ngomong, waktu saya mempersiapkan khotbah Tuhan, enough is enough. Saya sudah khotbahi orang-orang ini. Saya sudah nasihati, saya sudah ajak ngomong dari hati ke hati. Semua depend on you. Kenapa? Kedewasaan itu sebuah pilihan. Kamu yang memilih. Mau kamu akil balik atau kamu mau tetap jadi dewasa dalam Tuhan. Tapi saya mau ngomong sama Anda. Cuman orang dewasa yang akan dikasih kepercayaan. Cuman orang dewasa yang akan dikasih tanggung jawab yang lebih. Cuman orang dewasa yang akan dikasih otoritas. Jangan sampai saya kasih tahu Anda. Apa yang sudah Tuhan percayakan sama Anda dipindahkan ke orang lain. Dan itu akan terjadi segera. Kalau kamu gak berubah. Karena Tuhan udah kasih orang-orang yang baru. Sudah kasih ini, udah kasih cadangan ini. Udah dibukain semua. Dan saya mau kasih tahu buat Anda. Jadilah dewasa. Ketika diproses, kamu jangan cepat tersinggungan. Jangan cepat baperan. Tapi jadilah dewasa. Karena kalau kamu gak dewasa, sekali lagi saya katakan sama Anda nih. Sekalipun kamu ahli waris, kamu disamakan dengan hamba. Saya kasih tahu, the next yang Tuhan mau lakukan di gereja ini, so amazing. Jangan sampai kamu diskualifikasi. Karena cuma satu gak dewasa, saudara. Ngambekan, baperan, saudara. Ini penyakit setan, saudara. Dikasih ke gereja Tuhan. Dikit-dikit baperan. Dikit-dikit ngambekan, saudara. Kenapa? Gak dewasa. Penghambat kedewasaan yang ketiga. Apa sih penghambat kedewasaan? Nah, ini yang saya sebutin tadi. Yaitu apa saudara? Childish saudara. Inilah yang sering terjadi hari-hari ini. Kekanak-kanakan. Lawan kedewasaan sudah jelas. Yaitu kekanak-kanakan. Bukan anak-anak loh. Dewasa dan anak-anak. Dengar baik-baik. Itu kata benda. Dewasa sama anak-anak itu kata benda. Tetapi dengar baik-baik, kedewasaan dan kekanak-kanakan itu kata sifat. Yang ngerti katakan amin. Saya minta Anda bisa ngerti tentang ini. Dewasa dan anak-anak itu kata benda, karena itu objek dan itu bicara tentang pribadi orang. Tapi kekanak-kanakan dan ketidakdewasaan, dengar baik-baik, kedewasaan itu kata sifat. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika saya ngomong gak dewasa, ketidakdewasaan. Saya bicara tentang kekanak-kanakan. Itu bukan bicara tentang objek. Tapi itu adalah sifat daripada orang tersebut. Kekanak-kanakan. Saudara, saya gak ngomong bahwa budak kecil pasti kekanak-kanakan. Belum tentu. Ada orang yang dipanggil budak kecil. Tapi dia dikasih tanggung jawab yang lebih. Dan bahkan dia punya anak 2. Artinya bukan budak kecil lagi. Tapi ada orang yang udah tua, tapi gak dewasa, di ngomongin budak kecil, childish. Kalau istilah kerennya, gaulnya uji kelamin. Apa itu uji kelamin? Usia jigo, kelakuan minim. Nah itu saudara. Usianya gocap, jigo saudara, 25. Kelakuannya kayak anak-anak. Dikit-dikit ngambek. Kok gak mau melayani lagi? Kok gak mau gereja? Emang gereja ini doang gereja? Masih banyak gereja-gereja lain. Yang itu childish. Saudara, saya bersyukur dengan Ibu Elis, Pak Tamrin, semua yang ada di sini. Banyak saudara, saya gak bisa sebut satu-satu. Pak Swan, dan semua saudara. Ini jemaat-jemaat yang dulu setia Pak, sampai sekarang. Pak Alung, Pak Ahok, Pak Artadi, ya kan? Semualah. Pak Saknen yang di belakang, saya tadi, halo Pak, apa kabar, sehat semua. Dulu orang-orang ngomong gini, ngapain kalian ke gereja situ? Gereja situ isinya anak muda semua. Kalian yang tua-tua ngapain?
mulai dihasut. Tapi saya bersyukur sampai hari ini mereka tetap setia di tempat ini. Dan saya mau kasih tahu buat mereka udah more than 15 years bersama-sama kita. Dari kita di The Dome of Palembang, Harvest Center. Lalu pindah lagi sampai sini dan semuanya. So much saudara konflik yang Anda dan saya lihat dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur di end of the day kita semua jadi dewasa melalui setiap proses itu. Di end of the day kita makin mateng semuanya. Yang setuju katakan amin saudara. Kita ngalami ini sampai hari ini gereja ini ada. Karena saya percaya kita gak boleh punya sifat childish saudara. Kekanak-kanakan. Karena inilah yang melawan menghambat kita untuk jadi dewasa. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 memperingatkan menegur kita tentang ini. Dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tapi yang sukar untuk dijelaskan. Yaitu tadi uji kelamin itu susah untuk dijelaskan. Usianya jigo, kelakuannya minim. Paulus sendiri ngomong, susah untuk menjelaskan. Kenapa saudara? Gini, dengar baik-baik. Yang pertama, karena kamu lamban dalam mendengarkan. Kamu itu gak nangkep-nangkep sih apa yang menjadi pesan dari bapakmu. Dinasihati, diomongi, malah salah pikir. Dinasihati, diomongi, malah ngambek. Malah berpikir negatif saudara. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok, dasar-dasar. Berapa banyak saudara yang setuju? Saya paling gak suka. Saya muak saudara. Kalau saudara pelayan di tempat ini, dengar baik-baik. Anda satu panggung tapi masih bisa gak suka satu sama lain ya. Saya kasih tahu itu hal yang dasar. Anda tahu bahwa melayani butuh unity, butuh kesatuan. Anda bisa main musik sama-sama satu panggung, tapi Anda masih jengkel satu sama lain. Saya kasih tahu itu childish, saudara. Gak dewasa. Dari segi usia, kamu tuh udah harusnya jadi pengajar. Jadi orang yang sangat dewasa. Jadi teladan. Tapi saudara, muter-muter di situ terus sakitnya. Saudara. Saya kasih tahu berapa lama sih kamu jadi orang Kristen? Coba mikirin berapa lama kamu melayani Tuhan. Kok masih bisa sih kena yang namanya kecewa. Saya kasih tahu itu mainan anak-anak. Yang harusnya kita tinggal, gak boleh ada lagi terjadi dalam gereja. Gak suka, mulai jelek-jeleki orang. Gak senang sama ini, mulai gosipi orang ini. Saya kasih tahu itu adalah sifat anak-anak. Saudara banyak orang ngomongi kami, tapi kami gak mau balas karena Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang dewasa, dia gak langsung ngomong, saudara. Dia mikir dulu baru ngomong. Kalau anak kecil, childish, dia ngomong dulu baru mikir, waduh ngomonganku nyakiti orang gak ada peduli. Pokoknya ngomong aja, habis itu baru nyesel di kemudian hari. Aduh kenapa ya aku ngomong gitu, sampai nyakiti lukai orang. Tapi waktu dia ngomong, dia seru banget, gak pernah mikir. Itulah childish. Harusnya sebelum kamu ngomong, kamu mikir kira-kira apa yang aku ngomong ini benar gak? Saya sering ngomong kalau kamu dengar sesuatu, filter dengan beberapa hal, beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang aku dengar ini benar atau enggak? Kalau enggak benar, untuk apa diomongi? Oh belum tentu benar, gak usah diomongi. Yang kedua, kalaupun apa yang kamu dengar benar, tanya pertanyaan kedua, berguna enggak buat saya? Membangun enggak buat saya? Kalaupun itu benar tapi enggak membangun, untuk apa diomongi? Ada orang ngomong sama saya, Pastor Robert, kamu tahu gak gereja ini ya? Oh pendetanya sama pendeta ini ribut tuh, ini gini. Oh Pak pendetanya jatuh dalam dosa ini. Saya mikir, itu benar atau enggak? Kalaupun benar, berguna enggak buat saya? Membangun enggak iman saya? Enggak, ngapain gua denger? Saya bilang udah jangan ngomongi orang. Mikiri bagaimana cara kamu hidup. Jangan suka jelek-jeleki orang. Ada orang datangi sama saya, jeleki pendetanya. Saya bilang gak boleh kayak gitu. Kenapa saudara? Kalau gak benar, kalaupun benar, tidak membangun, untuk apa diomongin? Orang dewasa, dia gak sembarangan ngomong. Anak-anak itu sembarangan ngomong. Anda makin dewasa, maka Alkitab ngomong, perkataan yang tepat dilepaskan itu seperti pinggan.
apel di atas pinggan emas. Gak boleh sembarangan. Kamu kerja ya, kalau kamu gak benar, gak dewasa, saya jamin tinggal nunggu aja SP3 lalu dipecat sama bosmu. Dikatakan sukar untuk dijelaskan, kamu lamban mendengarkan. Sekalipun ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya jadi pengajar, tapi malah masih perlu diajarkan asas-asas pokok loh. Ini dasar loh, dasar kekristenan itu gak perlu diajarkan lagi sama Anda. Harusnya itu sudah dilakukan. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Dikhotbahi keras dikit, waduh langsung tersinggung. Menurut saya ya, kamu tuh belum pernah, saya tuh sudah pernah ketemu semua pendeta. Saya pernah di bawah pimpinan beberapa pendeta. Yang gualak setengah mati pernah, yang baik sangat sudah pernah. Sebelum jadi saya jadi pendeta, saya kan digembalakan oleh pendeta. Saya pernah ketemu banyak macam pendeta. Dituruni dari mimbar juga pernah. Diusir dari gereja juga pernah. Semua Anda ngerti semuanya. Tapi saya sampai hari ini ngomong, kalau nggak ada pendeta itu, nggak ada Robert Lee hari ini. Dan saya berterima kasih untuk apa yang dia lakukan dalam hidup saya. Itulah kedewasaan. Sampai hari ini saya nggak dendam sama hamba Tuhan itu. Saya berkati dia, saya ngomong yang positif. Saya ngomong yang baik tentang dia. Karena nggak ada orang yang mentraining saya demikian kuat selain daripada pendeta ini. Akhirnya saya jadi kuat. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah childish, anak-anak. Wah, khotbah saya nggak ada apa-apanya dengan khotbah pendeta saya yang lama. Saya kasih tahu buat kamu. Kalau dia ngomong lalu dia bilang, saya jawab langsung. Wah, langsung disikat. Buat saya, secara pribadi saya renungkan, nggak ada apa-apanya. Coba Riki, ngangguk aja. Lebih keras khotbah saya atau pendeta saya yang lama? Gak ada apa-apanya. Tapi di sini dikatakan barang siapa masih memerlukan susu, dia gak memahami ajaran tentang kebenaran. Pokoknya gini loh, sekeras apapun khotbah, kalau itu sesuai firman, terima, ngucap syukur. Tapi kalau gak sesuai firman, gak usah terima, buang. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu pemusik di tempat ini. Dia bilang, iyalah pastor, mana khotbah di sini keras semuanya ngarahin ke takut Tuhan. Hidup kudus, benar semuanya. Oh di gereja tempat ini, gereja ini ngomongnya berkat terus, ya rame katanya. Saya bilang gak apa-apa. Saudara buat saya secara pribadi, saudara kita gak perlu menghakimi gereja manapun. Tapi kalau Anda ada di tempat ini, artinya kita siap untuk mendengar firman. Ada amin saudara. Saya gak mau cuman ngajar yang enak di telinga. Oh gak apa-apa, yang penting bayar persembahan, bayar 10-an. Saya mau mengajari Anda hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kebenaran is kebenaran. Mungkin gak enak waktu dikhotbahin Anda kesakit, wah kesinggung. Karena Roh Kudus sedang berbicara dalam hidup Anda. Saya cerita sama Anda, saya punya teman baik, sangat baik. Sering banget bantu gereja. Tapi ketika ada ketidakbenaran dan dia suruh saya mensetujui apa yang dia lakukan yang tidak benar, saya langsung enggak. Saya bilang sorry, uang gak bisa dibeli dengan uang. Lalu akhirnya dia kecewa dan akhirnya mundur. It's okay. Karena apapun yang sesuai firman, saya akan lakukan. Tapi saya tidak mau mentoleransi apapun yang gak sesuai dengan firman, saudara. Ada amin, saudara. Karena kita mau hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, kita nggak memahami ajaran kebenaran karena kita masih anak kecil. Ayat 14, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Harusnya kalau kita dewasa, kita tuh tahu. Ada beberapa keluarga dari luar kota ngomong, lu khotbah Pastor Robert kalau orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan mental katanya. Tapi buat kami seneng, justru kami cari yang kayak gini yang benar katanya. Makanya kami datang, makanya kami kejar katanya. Kenapa? Kami rindu ada hamba Tuhan yang berani menyuarakan suara kebenaran kayak gini. Bukan ngomong duit terus, berkat terus, dan sebagainya.
Jelas-jelas hidupnya gak benar dibela cuman karena perpuluhannya besar. Saya bersyukur dengar khotbah Pastor Robert kayak gini. Dan dia bilang, khotbah Pastor Robert di hari Minggu gak ada apa-apanya dengan doa pagi. Doa pagi, nah itu keras katanya. Tapi kami senang. Dan mereka selalu ikut doa pagi. Every day, saudara. Sekalipun mereka ada di luar kota. That was amazing. Kenapa? Karena saya mau menjadikan Anda orang-orang yang dewasa. Karena cuma orang dewasa yang akan dikasih kepercayaan. Cuma orang dewasa yang akan dikasih tanggung jawab yang lebih. Cuma orang dewasa yang akan dikasih otoritas yang lebih. Makanya gereja kita ngalami banyak hal yang ajaib dan dahsyat, saudara. Ada amin, saudara. Saya baru pulang dari Solo, saya baru pulang dari beberapa tempat, saudara. Kami melayani hamba-hamba Tuhan. Minggu lalu saya ngomong sama Anda. Saya cerita tentang pelayanan. Waktu saya pulang pelayanan mereka ngomong sama keluarga kami yang ada di situ. Weh, Pastor Robert suruh khotbah di gereja, Pastor Robert suruh khotbah di gereja. Balik lagi ya, balik lagi. Saya bilang sorry ya, bukan saya gak mau. Kalau saya mengiyakan semuanya, ada 500 pendeta kurang lebih, 500 gembala sidang. 2 tahun, 3 tahun pun gak akan selesai saya mengunjungi Anda walaupun setiap minggu. Dan pasti saya gak gereja lagi Palembang, saya pindah di sini. Ketawa mereka. 1 bulan, 1 tahun cuma ada 52 minggu. Kalau saya harus menyelesaikan kurang lebih 500 gereja. Artinya saudara, hampir 10 tahun saya keluar gak pulang lagi saudara. Itu tiap minggu ke sana. Saya mau ngomong gak mungkin. Jadi mereka ngumpul semua. Kemarin ada berapa ratus pendeta ngumpul. Lalu saya menyampaikan firman. Bukan saya mau sombong gak mau ke gereja mereka. Gak akan cukup waktu saudara. Dan untung mereka ngerti. Dan sekali lagi saudara, kenapa Tuhan percayakan gereja kita seperti itu? Tiap bulan ada kurang lebih 150 hamba Tuhan datang ke gereja saudara dan sebagainya. Kenapa Tuhan percayakan semuanya? Karena kita belajar untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan. Ada amin saudara. Tuhan gak akan percayakan gereja ini. Tidak akan diberikan kepercayaan, tanggung jawab, otoritas. Kalau kita gak cukup dewasa. Itu sebabnya khotbah saya hari ini judulnya Continue to Grow in Maturity. Terus bertumbuh di dalam kedewasaan. Kenapa? Karena saya percaya the next Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Itu sebabnya jangan stuck di sini. Terus bertumbuh saudara. Nah, ada beberapa hal yang menarik ketika Anda belajari dalam Ibrani pasal 5 ini saudara. Yang pertama ayat 11 dibilang lamban dalam mendengarkan, dull of hearing saudara. Nah saudara, seorang anak kecil seringkali lambat dalam mendengarkan orang lain. Bahkan orang tuanya sendiri. Karena mereka tidak terlatih untuk memiliki perhatian terhadap hal-hal yang menurut mereka menarik. Kalau kamu lagi ngomong sama anak-anak, mereka akan gampang tidak konsen dan sebagainya. Karena buat mereka gak menarik khotbah. Tapi harusnya orang dewasa, Anda mendengarkan karena Anda tahu ada message yang penting, ada pelajaran, ada nasihat yang penting buat kita. Tapi kalau anak-anak mereka lamban untuk mendengarkan, mereka gak bisa dikhotbahi terlalu lama. Karena namanya anak-anak saudara, mereka dull of hearing. Nah ini yang Paulus ngomong, aku ini bingung, susah untuk menjelaskan. Mereka ini udah tua, udah gede, harusnya jadi pengajar. Tapi ini kelemahan mereka yang pertama, lambat untuk mendengarkan. Berapa banyak orang dinasihati, diomongi tapi enggak mendengarkan. Dia masuk kanan keluar kiri. Dan dia enggak tahu apa yang dia kok dengar. Nah itulah anak-anak. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Harusnya orang yang dewasa, dia akan cepat nangkep. Tadi saudara waktu in the middle of worship, tiba-tiba Roh Kudus bicara jelas sekali dalam hidup saya. Dan tiba-tiba langsung saya duduk, saya ambil kertas. Saya ambil buku saya, ada catatan lalu saya catat. Langsung jadi khotbah untuk the next 2 weeks. Buat saya secara pribadi saudara, setiap kita dengar sekali lagi, kita harus cepat mendengar. Tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu, yang paling gampang catat. Saya dilatih oleh Tuhan melalui my mom dan semuanya. Tengah malam jam 12, jam 1, Tuhan ngomong, kami hidupin lampu.
ambil pena, ambil buku, catat saudara. Kenapa? Karena percayalah, kita ini kadang suka lupa. Satu-satunya yang membuat kita nggak lupa kalau kita catat saudara. Dan kita bisa buka lagi catatan kita. Ada orang ngomong pakai HP, ya whatever. Tapi saya lebih senang manual. Saya nyiapin khotbah juga saya catat saudara. Kenapa? Karena saya senang sambil nyatet, sambil nulis, sambil saya ngingat dan belajar saudara. Kenapa? Karena Alkitab ngomong, kita harus jadi orang yang cepat untuk mendengar. Tapi lambat untuk ngomong. Maksudnya bukan gak mau ngomong, tapi mikir dulu sebelum ngomong apa yang harus di ngomong. Tidak sembarangan ngomong. Itulah kedewasaan. Ini penghambat. Mereka gak dewasa. Karena mereka dull of hearing. Mereka lambat untuk mendengarkan. Yang kedua ayat 13. Masih memerlukan susu. Lives on milk. Mereka masih perlu susu. Maunya dielus, maunya khotbah-khotbah yang ringan, maunya khotbah-khotbah yang motivational, maunya khotbah-khotbah yang blessing, saudara. Saya nggak menentang, I believe tentang prosperity. Tapi pertanyaan saya, dari 52 minggu, kamu lebih sering khotbahin tentang salib atau kamu lebih sering khotbahin tentang duit, saudara? Saya ketemu banyak pendeta, saya ngomong dari hati ke hati dengan mereka. Dari 52 minggu yang Tuhan kasih untuk kamu, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat, kamu lebih banyak khotbah duit, atau kamu lebih banyak khotbah salib, saudara. Karena ingat saudara, the philosophy of the Christianity is the cross. Beberapa orang ngomong sama saya, iya sih pastor, aku bersyukur ada di gereja ini. Gereja ini butuh duit, jelas. Tapi saya gak fokus dengan uang. Karena saya tahu saudara ada yang lebih penting dari itu saudara. Saya gak fokus untuk kalau saya mau nganyomi saudara, saya ngomong yang lembut-lembut. Saya ngomong yang baik-baik, saya ngomong tentang family, saya ngomong tentang blessing, saya ngomong tentang anointing, saya ngomong tentang supranatural, itu dicari orang. Sekalipun kami ngalami begitu banyak supranatural. Beberapa minggu lalu Anda tahu ada orang Pekanbaru terbang ke sini hanya untuk ketemu kami. Karena gara-gara dia baca buku saya. Dan sampai hari ini dia membuat sebuah komitmen untuk connect dengan kita. Dan dia bilang tahun depan aku pasti datang conference. Aku pasti ikut. Dan dia begitu terkesan dengan apa yang kami alami. Cuman aneh setiap minggu Pastor Robert kok jarang khotbah tentang supranatural. Kita punya potensi saudara untuk meng-crowd, untuk bring the crowd lebih banyak lagi. Ada orang yang ngomong, Pastor Robert sih gak pernah ngomong subscribe, like, segala macam. Saya bilang, no, saya gak cari itu semua. Saya gak kejar itu, kan saya sudah ngomong sama Anda. Sebagai pendeta di gereja ini, ampuni saya, maafkan saya sudah ngomong sama Tuhan, saya melepaskan semua ambisi saya untuk jadi gereja terbesar, untuk jadi gereja terkenal. Saya cuma kejar satu di gereja ini, kalau Anda sepakat dengan saya, every day, setiap hari, setiap pertemuan yang diadakan di gereja ini, Tuhan hadir dengan nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang saya kejar, itu yang saya cari. Saya gak cari gereja ini jadi besar gimana caranya. Saya gak buat KKR demi KKR supaya tarik jiwa. Tapi saya challenge Anda, morning prayer 5 o'clock at the church. Karena saya tahu itu lebih penting dari semuanya. Jadi Anda harus ngerti. Dan Anda mendengar khotbah-khotbah yang benar-benar membuat gak enak daging Anda. Tapi bisa menguatkan roh Anda. Harusnya ada banyak orang ngomong, harusnya kalau saya dengar khotbah gitu, saya jadi Kristen yang kuat. Dan tidak kayak mental tahu dan tempe, lembek. Ada orang-orang yang ngalami gini udah KO. Mereka bilang apa yang kalian alami, saya kaget. Dan saya bilang, Tuhan menempa kita jadi kuat saudara. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Emas itu ditempa dengan api supaya murni. Ada amin saudara. Berapa banyak saudara bersyukur punya gereja yang punya ciri khas sendiri. Kita nggak jadi gereja lain yang rame kalau dibuat gini, nggak perlu. Kita nggak butuh rame kok. Kita butuh cuman satu. Setiap kali ibadah Tuhan ada dan nyata di tempat ini. Seriously. Saya gak pernah mikir berapa kolektor, berapa jumlah yang datang, I don't care. Yang saya nanti-nantikan setiap ibadah Tuhan kau hadir dan kau nyata di gereja kami. Ya kalau yang datang silakan,
Yang ngasih persembahan silakan, saya nggak pernah pusing dengan hal itu. Yang penting satu, semua bayar sewa cukup, bayar semua gaji staf cukup, bayar listrik cukup, nggak punya utang, more than enough. Nggak usah mikir aneh-aneh. Saya orangnya lempeng-lempeng aja, dan saya nggak maksa Anda. Kalau kamu nggak ngasih persembahan, aku kirim belalang tempur, Satria Baja Hitam. Nggak ada. Di sini Anda akan beribadah dengan aman, tenang. Yang saya kejar cuma satu, kamu harus takut Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Karena Salomo punya semuanya. Di end of the day dia cuma ngomong, akhirnya takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Jadi dia punya harta, dia punya tata, dia punya semuanya termasuk wanita ribuan. Tapi dia bilang semuanya sia-sia. Saya gak mau jadi pendeta cuma ngejar hal yang sia-sia. Cuma mau jadi gereja yang terbesar, termewah, terkenal. Saya gak mau cari jadi gereja yang terkaya. Tapi saya mau kejar benar-benar semua kita jadi orang yang takut akan Tuhan semuanya di tempat ini. Dan berpegang pada perintahnya. Ada amin, Sarah. Itu yang saya mau. Makanya kamu jangan kaget kalau dengar khotbah yang keras-keras. Supaya kita menjadi takut Tuhan. Dan hidup sesuai firman Allah. Ada amin, Sarah. Jangan cuman minum susu. Cuman anak kecil yang minum susu. Kita harus makan daging. Kita harus makan yang lebih kuat. Ayat yang ke-14. Panca indera yang tidak terlatih. Untrained sense. Panca inderanya gak terlatih. Ayat 14. Panca indera rohani diberikan oleh Tuhan. Supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Harusnya kalau kamu dewasa, kamu tuh tahu. Kalau ada orang lain, mana sih kamu ngomong ini? Kamu gak perlu dikotbahin, kamu udah harus ngerti kalau dewasa. Ini benar aku ikuti, ini gak benar aku gak ikuti. Jangan malah curiga, wah pendetaku kok sekarang berubah ya. Oh kenapa ya kok gini ya? Saya kasih tahu, orang dewasa dia punya panca indera yang terlatih. Dia tahu yang mana yang tulus, yang mana yang gak tulus. Dia tahu yang mana yang benar, dia tahu yang mana yang gak benar. Dia tahu yang mana yang ngembalakan dia dengan segenap hati. Atau yang cuman maunya doang. Saya kasih tahu buat Anda, jadilah orang yang dewasa yang punya panca indera terlatih. Diomongi orang, kamu bisa cerna. Saya kemarin dikasih tahu orang, Pastor, kenapa kamu mau khotbah di sini? Kenapa kamu ingin kamu dielek-elek, kamu dijelekin? Saya bilang gini, justru Tuhan itu pinter, Tuhan itu smart. Saya nggak mungkin bisa membela diri saya. Caranya memulihkan nama baik Tuhan buat aneh. Tiba-tiba gak tahu gimana dia ngundang saya khotbah di tempat dia. Saya khotbah di gereja dia tanpa saya ngomong. Orang sudah mengambil keputusan. Nah yang gak benar orang ini. Dulu jelek-jeleki Pastor Robert. Kok malah sekarang dekati Pastor Robert. Dan suruh Pastor Robert khotbah di gereja dia. Loh saya percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk memulihkan kita. Dan akhirnya orang datang sama saya bilang gini. Pastor saya tahulah sekarang. Siapa yang benar, siapa yang enggak. Orang jelekin kamu. Dan saya ketemu kamu malah ngomong positif tentang orang itu. Saya bilang, iyalah ngapain ngomong yang jelek. Kita enggak kebagusan, saya bilang. Kita ngomongi orang jeleknya satu. Kita enggak sadar kita punya kejelekan juga lebih dari satu. Jadi orang yang dewasa menurut saya. Dia bisa membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Saya ngerti ketika Tuhan ngomong, nak, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ampuni mereka. Saya berkati mereka. Tapi please jangan temuin saya dengan orang ini. Kan Tuhan yang ngomong sama saya, nak berarti kamu belum sembuh. Ada luka ketika kena cuka masih pedih. Jadi gimana Tuhan? Ya Tuhan bilang, kamu harus totally sembuh. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya ngerti mana yang baik, mana yang jahat. Saya kan gak mau tiba-tiba saya sudah khotbah kemana-mana. Saya sudah melayani ke banyak negara. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Mateng saudara. Kok bisa? Matius 7, 21, 22. Iya itu untuk pendeta, untuk nabi. Untuk orang yang melakukan mujizat dan melakukan banyak KKR. Tuhan bilang gak kenal pembuat kejahatan. Baca Matius 7. Kenapa saudara? Karena saya percaya Matius 6 ada hubungannya. Kalau kamu gak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So kalau kamu sakit hati, saya berani pastikan, sehebat apapun urapanmu, mati masuk neraka. Saudara.
Ini ahli Alkitab yang ngomong. Kamu gak boleh benci atau sakit hati pahit sama orang. Berarti kamu tuh daftarkan diri kamu ke neraka. Nah kamu sudah tua, sudah ngerti firman. Masih berkutat-kutat sama itu. Saya kasih tahu kita jadi orang Kristen ya. Jangan pernah sakit hati, gak boleh. Kamu tahu Yohanes luar biasa. Saya pernah khotbah tentang Yesus harus semakin besar. Do you remember? Ada orang datang baptis katanya Yesus dan muridnya. Ngomong sama Yohanes, muridnya. Yohanes bilang gak apa-apa. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Tiba-tiba saudara, dia ngomong, dia bisa balas dendam. Murid Yesus, jangan takuan, jangan sombong. Mau hebat kamu baptis orang, gurumu pun aku yang baptis. Oh dia bisa aja ngerjain Yesus. Nah ini kesempatan, Yesus datang minta dibaptis. Dilelepin aja gak usah angkat-angkat. Kenapa? Dia kecewa. Tapi dia gak lakukan itu. Dia bilang membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Dan dia mengangkat Tuhan. Hebat pokoknya. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Top banget. Dan Yesus yang ngomong tuh. Yesus yang ngomong. Di antara semua manusia yang lahir dari perempuan, gak ada yang lebih besar dari Yohanes. Artinya Yohanes ini pendeta besar, orang yang paling hebat. Tidak ada yang lebih besar dari dia di bumi ini. Tetapi Tuhan bilang, yang terkecil dalam kerajaan sorga itu lebih besar dari Yohanes. Kamu mikir gak itu artinya apa? Gak peduli kamu paling gede di dunia, belum tentu kamu paling gede di sorga. Kenapa kok Yohanes bisa kayak gitu? Cuman gara-gara dia masuk penjara, Yesus gak datangi besok dia. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia ngomong sama muridnya. Coba kamu tanya Yesus. Diakah Mesias yang kami tunggu atau kami harus menanti orang lain? Yesus ngomong sama muridnya. Ini Yesus yang ngomong. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Maaf ya. Dulu kamu ngomong, wah siapapun yang nyenggol pendeta saya, urusannya sama saya. Siapapun yang ganggu dia, urusannya sama saya. Dan kamu support luar biasa. And then tiba-tiba kamu kecewa. Dan saya gak heran. Kenapa, Sir? Yohanes lebih hebat dari kamu pun kayak gitu, Sir. Makanya kecewa itu adalah penyakit kanker yang berbahaya. Yang gak boleh ada dalam hidup kita. Gak peduli kamu nabi besar. Gak peduli kamu rasul besar. Gak peduli kamu orang yang paling dekat sama Tuhan. Siapapun bisa kecewa. Dan jangan sampai kita jadi kecewa. Karena kita gak dewasa, kita gak terlatih. Kita gak tahu mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang buruk harus dibuang dalam hidup kita. Kita harus terima yang baik, Sarah. Ada amin, Sarah. Yang terakhir lalu saya akan tutup. Dewasa dalam hal apa? Dalam hal apa sih kita harus dewasa, Sarah? Yang pertama, dewasa dalam pemikiran. Katakan dewasa dalam pemikiran. Ayo jadilah orang yang dewasa dalam pemikiran. Jangan kayak anak-anak. Oh pendeta gua gak sayang lagi sama gua. Istri gua gak sayang lagi. Ini semua. Si ini nih lagi marah sama gua. Ayolah dewasa dalam pemikiran. Jangan seperti anak-anak. Yang kedua dewasa dalam perkataan. Jangan terlalu gampang ngomong. Karena ingat loh setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan. Kalau kamu suka jelekin orang, percaya kata saya, kamu akan nuai itu. Kamu suka gosipi orang, percaya, kamu akan terima balasannya dari Tuhan. Makanya lebih baik ngomong yang baik, cara. Ngomong yang baik tentang gereja Anda. Saya bingung kadang-kadang lihat Anda melayani di gereja, tapi Anda bisa-bisanya ngomong yang jelek tentang gereja. Buat saya, orang yang kayak gini adalah orang yang gak setia dengan gereja. Orang yang seperti ini maaf ya saudara, adalah orang yang gak ngerti the value of family. Saya mau nanya, ada gak orang jeleki bapaknya, jeleki mamanya? Gak ada, kecuali orang gila. Saudara. Saya kasih tahu, kalau orang suka jeleki gerejanya, itu orang gila. Saudara. Ngapain saudara covenant di depan? David bilang, covenant, saya tim pengembalaan AFCF berjanji. Jemaat juga bilang, saya jemaat FCF berjanji. Saya kasih tahu ya, omong kosong semuanya. Kalau Anda dewasa, dewasalah dalam perkataan. Saya mau nanya, ada gak keluarga yang gak pernah konflik? Angkat tangan saya. Gak ada.
Semua pernah konflik. Tapi apakah karena konflik lalu kita jelekin keluarga kita di luar? Saya kasih tahu, cuman orang gila yang melakukan itu. Pak Tamrin sama Bu Elis pernah ribut gak? Apakah waktu ribut kalian saling menjelekkan ngomong keluar? Gak mungkin. Tapi berapa banyak kita gak dewasa di gereja. Baru ngalami kecewa sama orang lain, satu gereja dibilang busuk, saudara. Padahal yang busuk mungkin 1-2 orang. Kan saya sudah ngomong sama Anda, gereja itu sempurna. Karena ide membangun gereja adalah from Jesus. I will build my church. Kenapa gereja jelek? Karena ada lu sama gua di situ. Jadi lu jangan nyalain gereja, nyalain personalnya. Saya paling gak suka kalau ada orang ngomong, gereja ini jelek, gereja ini. Denger ya. Walaupun gereja itu mungkin secara ini bisa saingan buat kita. Saya gak suka kalau ada orang ngomongin gereja orang lain juga. Kenapa? Karena saya bilang, denger ya. Gerejamu tuh sempurna. Justru karena ada lu di dalamnya. Jadi gak sempurna, saya bilang. Dia kaget, saya. Dia pikir waktu saya jeleki pendetanya saya senang dan akan ikut ngompori. Saya bilang, lu salah. Saya gak suka ngomongin orang. Kamu salah alamat. Kalau ngajak saya gosipi pendetamu. Pertobat kamu, saya bilang. Kamu salah alamat. Saya gak suka. Bukan karena saya pendeta. Tapi memang itu gak benar dan Tuhan gak suka dengan itu. Jadi jangan lakukan. Saya bingung bisa-bisanya Anda melayani di gereja. Apalagi kalau ada orang yang bekerja di gereja. Ngomong jelek tentang gereja. Wah, itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Kita rame-rame lempar ke Sungai Musi. Kenapa? Lah Anda diberkati dari gereja. Bisa-bisanya Anda ngomong jelek tentang gereja. Berapa banyak waktu Anda sakit, Anda dilayani oleh gereja. Anda buka usaha, usahamu didoain oleh gereja. Kamu melakukan banyak hal, kamu ditolong oleh gereja. And then tiba-tibanya bisa-bisanya kamu ngomong yang jelek tentang gereja. Bukankah itu artinya kamu orang gak tahu diri dan tidak ngerti balas budi? Jadilah dewasa dalam perkataan, dalam pemikiran. Saya ngomong gini, sekalipun pendeta yang lama pernah nyakiti hati saya gak ingat satu hati. Karena di antara satu yang dia sakiti saya, ada ratusan kebaikan yang dia lakukan dalam hidup saya. Yang saya mau ingat kebaikannya dia, bukan kejelekannya dia. Siapa sih manusia yang gak punya salah? Yang saya mau ingat adalah kebaikannya dia, bukan kejelekannya dia. Dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam perkataan. Kita bisa berbuat baik 1000 kali, 1 kali salah, orang langsung ngomong jelek. Itu bocengli, saudara. Buat saya itu bocengli. Ada 10 kebaikan yang dia lakukan sama saudara. Cuman 1 kalimat dia salah ngomong. Saudara langsung melupakan 10 kebaikan orang. Itu bocengli namanya. Dewasa dalam perkataan. Dan dewasa dalam perbuatan. Ada amin, saudara. Siapa role model yang paling tepat untuk ini? Adalah Jesus Christ. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat kepada Kristus. Setelah waktu dia dipukul, dia disakiti, dia bilang, Bapak ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam perbuatan, dalam semua dia bilang, Bapak kalau boleh lalukan konflik ini dalam hidupku. But it's not my will, but your will be done. That is maturity. Itu dewasa, saudara. Yesus waktu digoda sama iblis di padang gurun. Dan dia ngomong, dia gak lakukan itu. Kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah, dia bilang, lu mau ngakui gue anak Allah atau enggak? Enggak akan mempengaruhi value saya dengan Bapa di sorga. Kita seringkali dipanasin gitu, kita ngemarah, saudara. Yesus tidak marah. Dia gak ngomong, kamu gak tahu aku anak Allah, nanti aku buktiin, malaikat deklarasikan. Enggak perlu, saudara. Waktu iblis mengacaukan identitas Yesus. Dia bilang, kalau kamu anak Allah, ubah roti ini jadi batu. Kalau kamu anak Allah, lompat dari sini. Kalau kamu anak Allah, sembah ini. Yesus tidak terganggu dengan semua konflik. Karena dia mengerti who he in Father. Dia mengerti siapa dia di dalam Bapaknya. Dan dia gak terganggu dengan yang namanya digoyahkan identitasnya. Kita baru diomongi dikit, kamu gak tahu bapak gua siapa. Kamu gak tahu keluarga saya ini siapa.
Yesus gak perlu lakukan itu. Karena dia dewasa dalam pemikiran. Dia dewasa dalam perkataan. Dan dia dewasa di dalam perbuatan. Yuk kita jadi orang Kristen, harus dewasa dalam pemikiran. Kalau ngalami hal yang gak enak, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Lalu jangan take action, abis itu nyesel. Banyak orang yang ngomong, Pastor aku nyesel katanya. Saya gak perlu ngomong lah. Saya bilang ya itulah manusia. Makanya kamu emosi sih. Saya sering ngomong ya, jangan suka emosi langsung berbuat sesuatu. Kamu akan nyesel seumur hidup. Banyak orang yang ngomong sama saya, ketemu saya. Aku nyesel Pastor. Karena waktu itu aku emosian. Akhirnya aku seperti ini. Sekarang aku kayak gini. Saya bilang, ya saya sih gak masalah. Itu gereja terbuka anytime for you. Asal kamu gak malu dan mau datang ngakui. We welcome. Saudara, buat saya banyak orang yang akhirnya nyesel. Kenapa? Gak dewasa. Emosi. Oh pokoknya aku gini. Langsung habis itu nyesel seumur hidup. Kenapa? Rencana Tuhan gagal dalam kehidupannya. Banyak, saudara, banyak. I hope, sekali lagi, kita gak ngalami hal seperti itu, saudara. Tapi kita semua bisa untuk terus jadi dewasa. Amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Yuk sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Saya percaya Tuhan menginginkan supaya kita gereja datang tiap minggu bukan cuma ibadah liturgi rutinitas. Tapi kita terus bertumbuh dalam kedewasaan. Bukan cuma secara fisik. Mungkin Anda bilang, wah aku dulu belum ubanan, sekarang ubanan. Dulu aku masih bujang, masih gadis, sekarang udah punya anak. Bukan dewasa dalam fisik, saudara. Tapi saya berdoa supaya kamu juga bisa mencapai kedewasaan iman, kedewasaan rohani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Jadilah orang yang dewasa. Karena cuman orang dewasa yang akan dikasih kepercayaan lebih. Cuman orang dewasa yang akan dikasih tanggung jawab lebih. Cuman orang dewasa yang akan dikasih otoritas lebih. Yuk belajar untuk jadi dewasa. Penghalang terbesar untuk kita jadi dewasa adalah sifat kekanak-kanakan kita. Ingat, kekanak-kanakan, kedewasaan itu adalah kata sifat, itu adalah sifat. Artinya saudara, kamu harus belajar untuk benar-benar untuk mau menjadi dewasa, terus bertumbuh dalam kedewasaan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa, lanjutkan apa yang Kau mau kerjakan di tengah-tengah kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di sini maupun di rumah. Biar firman-Mu berbicara, menegur kami, menasihati kami, mengarahkan kami. Sehingga kami gak lagi terus jadi seperti anak-anak kecil, tapi kami menjadi dewasa. Hari ini we make a decision in our life. Tuhan, kami mau menjadi dewasa dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kami. Hari ini kami ambil sebuah keputusan dalam hidup kami untuk benar-benar Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, menjadi dewasa, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapak, ini kami Tuhan. Kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus. Bantu kami untuk membuang sifat kekanak-kanakan kami dan mengambil keputusan untuk jadi dewasa. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. We open our heart to you, oh God. Sings our heart right now, right now, right now, Holy Spirit. Yo, setiap ada yang mengambil keputusan pagi hari ini berkata, Tuhan, aku gak mau terus jadi anak-anak, tapi aku mau jadi orang Kristen yang dewasa. Aku capek Tuhan, hidup seperti ini jadi seperti anak-anak dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Hari ini I make decision in my life. Aku gak mau lagi jadi anak-anak. Aku mau jadi dewasa.
Hari ini aku bertobat Tuhan dari sifat kekanak-kanakan. Dan aku mengambil keputusan untuk jadi dewasa di dalam Engkau. Gak usah malu. Yuk saya mengajak Anda kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, datang dalam hidupku Roh Kudus. Jamah dan ubah setiap hati kami. Biar hari ini I make decision in my life. Aku mau jadi dewasa. Aku mau jadi dewasa dalam pemikiran, dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Aku berdoa setiap umatmu bahkan yang ada di rumah, makin berdiri and make decision and say, Lord, this morning I make decision in my life. Aku bertobat dari sifat kekanak-kanakan yang dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah. Hari ini aku berdoa, Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau jadi dewasa. I make decision in my life. This morning, aku mau terus bertumbuh di dalam kedewasaan. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Bapak, aku berdoa jamah setiap umatmu. Baik yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun mereka berada. Supaya hari ini Roh Kudus, Engkau ubah hati kami. Jamah hati kami Roh Kudus. Supaya kami tidak lagi menjadi anak-anak dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Tapi kami menjadi orang-orang yang dewasa. Roh Kudus bantu kami untuk bertumbuh. Dan kami menanggalkan segala kehidupan yang lama. Dan kami mohon Roh Kudus, tuntun kami di hari-hari yang akan datang. Supaya kami menjadi dewasa di dalam Kau. Roh Kudus kuasai pikiran, hati dan seluruh hidup kami. Kami menanggalkan semua pikiran yang sombong. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang gak benar Tuhan. Dan kami menanggalkannya, menaruh di atas, di bawah kaki Tuhan. Dan kami mohon ubah pikiran kami Tuhan. Yuk angkat tanganmu, taruh tanganmu di kepalamu. Dan katakan, Tuhan, mulai hari ini. Katakan sama-sama, mulai hari ini. Kami menanggalkan segala pikiran kanak-kanak. Dan kami berdoa hari ini. Biar pikiran ini sejalan dengan pikiran Kristus. Kami berdoa pagi hari ini. Biar pikiran kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak lagi kanak-kanak. Semua pikiran negatif. Pikiran-pikiran yang kanak-kanak. Hari ini kami berdoa. Dilepaskan dari pikiran kami. Kami buang dalam nama Yesus. Dan kami berdoa. Biar kami dipenuhi dengan pikiran Kristus. Terima kasih Bapak. Taruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, kami minta bukan cuma pikiran, tapi perasaan seperti Kristus. Gak mudah baperan, gak mudah kecewa, gak mudah salah paham sama orang, gak mudah sakit hati. Tuhan, aku berdoa, change our heart right now, in the name of Jesus. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami gak baperan, gak mudah kecewa, gak mudah sakit hati. Tapi kami berdoa, pulihkan hati kami. Pulihkan hati kami hari ini. Pulihkan setiap luka-luka hati kami. In the name of Jesus. 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 Tuhan, hari ini sekali lagi hamba-Mu berdoa. Kasih kami pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Biar kami terus bertumbuh di dalam kedewasaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. We bless you and we give back to you all the glory. And I bless all your people yang ada di sini maupun di rumah. Kami perkatakan mulai hari ini. Kami imani, kami percaya. Kami memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.